Di kita pendidikan sangat jauh tertinggal. Tak ada satupun sekolah formal yang dibangun, sehingga demi bersekolah, anak-anak kita harus berjalan kaki ke kampung tetangga yang di sana tersedia berbagai jenjang sekolah formal. Dulu, sebelum adanya jembatan penghubung antara dua kampung tetanggaan ini, kami selalu menggunakan perahu sebagai alat penyeberangan. Keterbatasan menjadi alasan untuk memulai, bergerak, dan tidak tinggal diam. Taman baca itu berdiri atas beberapa alasan. Kurangnya akses, kemudian perhatian orang tua terhadap jam atau waktu belajar anak-anak di rumah itu tidak ada sama sekali. Banyak anak-anak kita itu yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Dengan adanya taman baca yang merupakan aset orang kita itu, banyak hal yang terjadi perubahannya itu, banyak anak-anak dari kita, anak-anak yang lulus dengan predikat terbaik. Kita karena kami ingin menyiarkan kepada semua orang bahwa semua orang boleh datang ke kita dan menganggap kita itu sebagai negerinya sendiri. Dulu sebelum Taman Baca Keta berdiri, anak-anak hanya belajar pada jam sekolah. Mereka pergi ke sekolah pagi dan pulang di siang hari. Setiap hari setelah makan siang, mereka hanya mengisi waktu di luar jam sekolah dengan bermain dan mengaji di sore hari. Namun sejak berdirinya Taman Baca Keta, itu kemudian menjadi alternatif tempat bagi anak-anak kami untuk belajar sambil bermain dengan mentor-mentor yang pantang lelah dalam membimbing. Taman baca itu berdiri atas beberapa alasan yang paling mendasar. Kurangnya akses terhadap bahan bacaan, kemudian perhatian orang tua terhadap jam atau waktu belajar anak-anak di rumah itu hampir tidak ada sama sekali. Sehingga banyak anak-anak kita itu yang sampai di tingkat SMP pun belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Oleh karena itu, saya berinisiasi untuk mendirikan sebuah komunitas yang mewadahi proses belajar anak-anak di kita atau bisa menampung adik-adik anak-anak di kita untuk bisa mempunyai tempat belajar yang menyenangkan di kita dan mengisi waktu-waktu mereka untuk setiap kali pulang sekolah duduk di depan televisi atau hanya bermain, tapi menjadikan taman baca kita sebagai tempat belajar kedua setelah pulang sekolah. Pendidikan anak itu bukan hanya tergantung di lingkungan sekolah saja, di lingkungan keluarga itu yang paling utama. Kurangnya perhatian orang tua terhadap waktu belajar anak-anak di rumah, kurang mengontrol, akhirnya anak-anak yang sudah kelas 6 SD, bahkan sudah di bangku SMP, tapi belum bisa membaca. Tingkat literasinya di bawah rata-rata dibandingkan dengan desa-desa yang lain atau kampung-kampung lain di pesisir Kecamatan Siri Taunida Timur, yang hal ini juga yang memotivasi saya dan teman-teman pemuda di Keta untuk bisa melakukan sesuatu di Keta. Keresahannya memang muncul dari waktu masih SMA, tapi ketika diwujudkan itu udah di waktu di bangku kuliah. Ketika pulang ke kampung waktu libur itu sudah ada diskusi-diskusi sama teman-teman di Keta, dan saya ajak untuk sama-sama menjalankan taman baca Keta untuk mewadahi anak-anak di Keta dan memfasilitasi dan sekaligus menjadi mentor buat adik-adik di taman baca Keta untuk belajar. Pertama kalinya yang terlibat itu ada 3 pemuda. Satu namanya Mahsen Rumah Kamar,
yang kedua itu Isra Rumalian, ketiga Haris Rumain almarhum. Jadi 3 orang ini yang ketika selesai SMA belum lanjut sekolah, belum lanjut di perguruan tinggi, akhirnya mereka ini yang saya ajak untuk terlibat untuk di lapangan bersama-sama dengan anak-anak di kita untuk belajar. Setelah Abang Ali di Ambon telepon beta untuk harus belajar, ngajak adik-adik untuk belajar bersama. Jadi setelah malam beta kumpul adik-adik dong semua, katong sama-sama duduk belajar. Gunakan buku seadanya yang katong punya di rumah. Nah, setelah adik-adik dong semua gabung dengan beta terus dengan teman-teman yang lain yang sama-sama, katong proses belajar mengajar setiap malam. Dira, bantu Abang Faiz untuk bagikan buku untuk anak-anak. Akses mereka terhadap bahan bacaan yang kurang, bahkan tidak ada akses sama sekali untuk bahan bacaan. Mereka punya semangat untuk membaca, sehingga ketika datangnya buku, mereka tuh justru menyambut dengan antusias. Masyarakatnya juga awalnya ada yang mendukung, ada juga orang tua atau masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang fungsi daripada taman baca, sehingga banyak penolakan. Kampung kecil di pesisir Kecamatan Seri Taun Wida Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku. Di kita pendidikan sangat jauh tertinggal. Tak ada satupun sekolah formal yang dibangun, sehingga demi bersekolah, anak-anak kita termasuk saya harus berjalan kaki ke kampung tetangga yang di sana tersedia berbagai jenjang sekolah formal. Untuk sekolah dasar menempuh jarak kurang lebih 1 kilometer dari kita ke Rumadan, melewati jembatan yang kini sudah dibeton menjadi lebih bagus sekali. Dulu, sebelum adanya jembatan penghubung antara 2 kampung tetanggaan ini, kami selalu menggunakan perahu sebagai alat penyeberangan. Jika tak ada perahu, mau tak mau harus berenang. Masih banyak orang tua atau masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang fungsi daripada taman baca atau sebuah komunitas, sehingga banyak penolakan. Ada juga yang punya pikiran-pikiran negatif terhadap kami yang terlibat secara langsung, mungkin karena belum paham atau belum punya pengetahuan apa sih manfaat dari sebuah komunitas literasi untuk anak-anak mereka. Dan muncullah stigma-stigma atau pikiran-pikiran negatif terhadap gerakan kami anak-anak muda di kita, bahwa ini hanya sekedar untuk panggung mereka. Awalnya terbentuknya taman baca kita itu, masyarakat tidak akan yakin bahwa taman baca kita ini akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tepuk semangat. Memang pada awalnya itu mereka ini punya, kita dari orang tua itu tahu persis bahwa mereka itu ke Ambon itu untuk kuliah. Namun tersembunyi ada satu niat yang mendalam dari anak-anak, terutama anak saya sendiri. Pernah saya batalkan untuk ke taman baca ini didirikan. Saya mendapatkan kabar dari
ayah saya disuruh untuk lebih fokus belajar untuk mengembangkan diri, cepat selesai dari kampus karena beban juga lebih banyak. Adik-adik juga masih mau lanjut sekolah juga. Jadi itu yang membuat ayah saya menolak. Nanti lihat Abang Faiz menggerakkan, Abang Faiz Menerima itu ketika anak-anak itu mulai secara antusias datang ke taman baca kita, belajar setiap hari. Karena kadang-kadang kan mereka ke taman baca kita itu orang tua tidak peduli. Nah ketika mereka pulang di jam yang tidak seharusnya, misalkan di atas jam 10, nah anak-anak ini menjelaskan ke mereka dan untuk meyakinkan bahwa betul apa yang dilakukan oleh anak-anak di taman baca kita, mereka secara langsung mengantar anak-anak mereka ke taman baca kita dan duduk menyaksikan apa yang dilakukan di taman baca kita. Salah satu yang paling menarik dari perjalanan merintis taman baca kita ini adalah ketika taman baca kitanya sudah mulai berkegiatan, tapi kita juga berkeinginan untuk semua orang terlibat. Caranya adalah harus dipublikasikan. Kami butuh dokumentasi-dokumentasi untuk dipublikasikan di media sosial. Salah satu cara yang kami lakukan adalah saya suruh teman-teman yang bertiga anak-anak muda tadi, Mahasen sama Isra, almarhum Haris, mereka mendokumentasikan, tapi mereka juga belum punya HP. Lalu saya minta untuk kalau bisa dipinjam dari orang yang punya HP, lalu ada kartu memori yang kosong, itu disimpan di situ, dibungkus di dalam satu kertas, lalu dikirim lewat kapal di Ambon. Dan dari situ baru saya mengupload atau mempublikasikan di media sosial. Dan alhamdulillah dari dokumentasi-dokumentasi yang ada, mengundang banyak orang yang kayak penasaran, ada juga yang ingin terlibat secara langsung untuk bisa datang ke kita. Saya dipertemukan dengan salah satu relawan Humanity First Indonesia, namanya Bang Ridwan. Bang Ridwan, lalu Bang Ridwan mengajak teman-teman dari Humanity First turun ke kita, membawa beberapa donasi buku, kemudian alat-alat peraga, kemudian ada meja belajar, kemudian juga datang secara langsung menyerahkan dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk mentor-mentor atau relawan-relawan yang ada di Taman Baca kita. Ada juga Heka-Leka di Ambon, foundernya atau pendirinya langsung naik sepeda dari Ambon sampai di Keta demi untuk bertemu dengan anak-anak di Keta dan bermain dengan anak-anak di Keta. Selain itu juga ada Non-Violence Study Circle atau NVC, itu ya salah satu lembaga yang juga dimiliki oleh Zulfirman Hayantur. Kemudian ada Indef. Indef itu salah satu pendirinya adalah Julia Nufrita. Itu salah satu orang yang juga punya pengaruh, punya andil besar di belakang layar untuk bisa memberikan masukan-masukan bagaimana caranya bisa Taman Baca ini bisa bertahan. Lalu ada dikasih dana untuk bikin kegiatan selama 3 bulan. Jadi kegiatan kayak Bacarita Pendidikan, Kema Pendidikan, sama TOT. Itu 3 kegiatan dalam 3 bulan itu disponsori langsung oleh Konjen Amerika Serikat. Puncak dari semua kegiatan yang kami lakukan di Taman Baca kita itu di tahun 2020. Yaitu kami melakukan satu kegiatan besar yang skopnya, skalanya adalah skala kabupaten, yaitu namanya Jambore Literasi. Dan itu luar biasa, salah satu pencapaian luar biasa itu kegiatan Jambore Literasi itu, karena banyak masyarakat semua terlibat secara langsung. Setelah Jambore Literasi itu ada di beberapa tahun, sekitar 1 atau 2 tahun itu kami rehat sejenak untuk apa yang seharusnya nanti kita lakukan ke depannya. Salah satu mentor yang meninggal itu jadi pukulan berat untuk kita anak-anak muda di kita.
Sebuah gerakan sekecil apapun sudah pasti harus berdampak terhadap kelangsungan hidup suatu masyarakat. Tak dapat dipungkiri, jatuh bangun merupakan sebuah proses dalam upaya mewujud nyatakan dampak yang dicita-citakan bersama. Dan di sini, saya melihat semua proses dan dampak itu dari gerakan Taman Baca Keta. Salah satu mentor yang meninggal itu jadi pukulan berat untuk kita anak-anak muda di Keta, sehingga ya sudah untuk sementara kita berhenti dari aktivitas di Taman Baca Keta dulu. Kita menenangkan pikiran dan ditambah dengan bangunan gedung Taman Baca sendiri yang sudah tidak layak karena bocor di mana-mana. Tapi anak-anak justru mereka yang lebih semangat nih, sering tanya kapan kita mulai lagi belajar. Nah, dari semangat itu ya kita tampung semua energi-energi dan alhamdulillah di beberapa tahun terakhir sudah mulai jalan normal kembali. Gedungnya itu dibangun sejak 2018. Digunakan pas sudah semua selesai itu di pertengahan 2020 lah. Jadi pendanaan awalnya itu dari Humanity First Indonesia, dikasih dana sedikit dan semua orang mengambil peran di situ untuk sama-sama membangun gedung untuk anak-anak. Semua orang terlibat, baik itu masyarakatnya, pemudanya, pemerintahnya, semua terlibat. Siapa yang bersedia hafal kosakata bahasa Inggris sampai 10? Membaca dan menulis, kemudian berhitung, itu adalah kegiatan-kegiatan rutinitas yang dilakukan di Taman Baca Keta. Program yang sering kita lakukan adalah misalkan kayak kemah pendidikan atau ketika anak-anak mulai bosan dalam ruangan, kita mengajak mereka untuk pergi keluar atau kegiatan-kegiatan outdoor kita lakukan untuk mengembalikan semangat mereka untuk kembali antusias belajar di Taman Baca Keta. Misalkan belajar di pantai, di bawah pohon, di mana saja tempat di luar yang menyenangkan bagi anak-anak di Keta. Mentor perintis ini, mereka itu ketika anak-anak tidak ada di Taman Baca, mereka pergi ke rumah-rumah untuk langsung meminta izin ke orang tuanya untuk datang ke Taman Baca Keta untuk belajar. Tapi sekarang teman-teman mentor ini cukup kreatif bagaimana caranya memancing atau bisa menarik perhatian anak-anak itu untuk terus datang belajar. Ya mereka melakukan kayak games. Teman-teman mentor itu luar biasa. Yang paling kami banggakan adalah terbitnya buku Keta Itu Kita. Itu adalah salah satu karya yang luar biasa dari semua orang yang terlibat di Keta, baik dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Buku Keta itu bisa, kenapa harus ada ide bikin buku ini? Karena kami punya kelas, salah satu kelas adalah merajut mimpi dari Keta. Waktu di kegiatan cerita pendidikan itu, kami membentuk kelompok-kelompok untuk berdiskusi terkait dengan mimpi-mimpi anak-anak muda di Keta. Dan pada akhirnya muncullah ide untuk bagaimana kalau buku ini, dari cerita anak-anak ini kita bikin jadi sebuah buku. Anak-anak ini disuruh menulis tentang pengalaman-pengalaman mereka di Taman Baca Keta, bagaimana kesannya menjadi relawan atau menjadi mentor di Taman Baca Keta. Itu semua ditulis di situ dan saya juga dan beberapa teman-teman mentor lain juga diajak untuk menulis dan juga teman-teman relawan, teman-teman yang terlibat di Keta diajak juga menulis. Judulnya itu Keta Itu Kita karena kami ingin menyiarkan kepada semua orang bahwa semua orang boleh datang ke Keta dan menganggap Keta itu sebagai negerinya sendiri. Semua orang bisa mengambil bagian untuk membangun Taman Baca Keta. Siapa saja yang ingin datang ke kita untuk mau berbagi dengan kita itu bukan hanya saya maupun pengurus Taman Baca Keta, tapi dengan masyarakat kita secara keseluruhan itu meresponnya dengan baik. Karena
mereka datang secara relawan dan memberikan apa yang mereka punya terhadap kita itu sendiri, kepada anak generasi kita. Akses pendidikan yang sulit dan upaya mencerdaskan anak-anak di pelosok Maluku terus digeliatkan anak-anak di Maluku. Taman Baca yang dibangun 16 Januari 2016 Saya yakin dan percaya dengan mengadakan apa yang kami lakukan hari ini mungkin tidak akan berdampak hari ini. Dampaknya akan negeri ini merasakan dampaknya akan sekitar 5-10 bahkan 20 tahun ke depan. Baru kita akan melihat hasilnya keberadaan Taman Baca kita di desa kita. Luar biasa Taman Baca itu sangat bermanfaat. Saya sendiri merasakan bahwa sebelum ada Taman Baca, saya secara pribadi bagaimana untuk bisa mengarahkan adik-adik selanjutnya ini bisa belajar. Dengan adanya Taman Baca yang merupakan aset orang kita itu, banyak hal yang terjadi perubahannya itu, banyak anak-anak dari kita, anak-anak yang lulus dengan predikat terbaik di kampus. Orang kita keluar dari kita kuliah di luar daripada Ambon itu sudah menjadi kebanggaan orang kita. Sebenarnya anak saya itu ada 2 ya. Setelah dong masuk di Taman Baca kita, tentunya beta melihat progres yang lebih baik, yaitu tumbuhnya minat belajar yang lebih besar buat dorang. Pada saat dong sudah tahu jam berapa itu dong harus pergi belajar di Taman Baca kita. Jadi sebagai orang tua beta perlu mengingatkan berulang-ulang kali lagi. Karena minat belajar tadi itu sudah ada pada diri dorang, sehingga katong sebagai orang tua terlalu repot lagi untuk mengarahkan dong untuk pergi belajar di Taman Baca kita. Harapannya juga anak-anak terus rajin untuk belajar karena masa depan kalian itu masih panjang dan harus diraih. Untuk anak-anak muda, ayo terus melakukan aksi nyata, terlibat secara langsung, membangun kita dengan tangan kita sendiri, dengan kaki kita sendiri. Intinya anak-anak muda harus berdiri atas kaki sendiri untuk membangun negerinya sendiri. Bagi beta, Taman Baca kita, dia adalah sebuah lilin yang menerangi generasi kita pada saat kegelapan. Taman Baca kita adalah jantungnya orang kita. Karena jantung itu adalah salah satu organ terpenting bagi manusia. Nah, sama halnya juga dengan Taman Baca kita. Taman Baca kita merupakan salah satu sekolah non formal, tapi bagi kita adalah sekolah formal. Nah, dia sangat penting bagi orang kita. Taman Baca kita itu adalah darah daging. Jadi harus dirawat, dijaga, kemudian melakukan segala hal untuk bisa Taman Baca ini tetap eksis. Penting juga untuk merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju solusi. Perjalanan ini mungkin akan penuh dengan perjuangan dan kegagalan. Tetapi dengan keyakinan bahwa semua ada jalan keluarnya, kita dapat terus maju dengan tekad yang kuat.